Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Ngopi dulu kita ya. Sedap. Teman-teman masih pada bingung tentang kecelakaan kerja dan kecelakaan tambang? Definisinya apa? Bagaimana? Dan kenapa itu perlu kita ketahui? Simak baik-baik ya. Jadi pada berbagai kesempatan diskusi di luar sana, itu gue masih banyak ngeliat banyak teman-teman yang masih belum memahami secara penuh tentang definisi kecelakaan kerja dan kecelakaan tambang. Nah, untuk itu gue ingin coba jelasin supaya kalian bisa lebih jelas, lebih ingat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum gue jelasin kedua definisi kecelakaan tersebut, ada baiknya juga kita memahami tentang siapa sih personil yang dapat mengalami kecelakaan, tentunya di luar perusahaan ya. Tenaga kerja, itu betul tenaga kerja. Definisi tenaga kerja kalau bisa gue jelasin dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Ketentuan Umum 1 Pasal 1 itu disebutin kalau tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan produk, barang atau jasa untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun masyarakat. Nah, itu disebut tenaga kerja. Kalau ngomongin peraturan memang agak suka nge-lag ya. Jadi kadang untuk mengingat aturan itu kita perlu memori yang masih fresh. Ada referensi dari Permenaker nomor 7 tahun 2017 tentang jaminan sosial tenaga kerja Indonesia. Di situ disebutin kalau kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dari hubungan pekerjaan, termasuk di dalamnya kecelakaan yang terjadi saat berangkat dari rumah menuju ke lokasi kerja dan sebaliknya. Itu kecelakaan kerja menurut Permenaker nomor 7 tahun 2017 secara umum. Nah, sekarang bagaimana dengan kecelakaan tambang? Berbeda dengan kecelakaan tambang. Sebuah kecelakaan dinyatakan sebagai kecelakaan tambang atau dikategorikan sebagai kecelakaan tambang jika kejadian tersebut memenuhi 5 unsur yang telah ditentukan oleh satu referensi. Referensi yang digunakan oleh dunia pertambangan di Indonesia adalah Kepmen ISDM 1827 tahun 2018 pada lampiran 3 itu dijelaskan. Tadi gue udah bilang kalau kecelakaan tambang itu terjadi kalau dia memenuhi kelima unsur ya. Jadi di sini 5 unsur tersebut antara lain, unsur yang pertama adalah kecelakaan itu harus benar-benar terjadi, tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah jika kecelakaan tersebut mengakibatkan cedera kepada pekerja tambang atau orang yang telah diberikan izin oleh kepala teknik tambang atau penanggung jawab teknik lingkungan. Itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, akibat kegiatan pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya. Itu unsur yang ketiga. Unsur yang keempat, kecelakaan tersebut terjadi saat jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera atau setiap saat orang yang diberikan izin. Unsur yang kelima, kecelakaan terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Itu kelima unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah kecelakaan untuk bisa dinyatakan sebagai kecelakaan tambang. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Untuk lebih jelasnya akan gue jelasin kembali pada episode selanjutnya tentang
penjelasan dari kelima unsur tersebut supaya kalian bisa lebih memahaminya. Jadi di sesi ini bisa disimpulkan secara singkat bahwa semua kecelakaan kerja itu belum tentu adalah kecelakaan tambang, ya. Tetapi semua kecelakaan tambang yang terjadi itu sudah pasti adalah kecelakaan kerja. Itu yang bisa kita ambil. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Jangan lupa prokes. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya yang lebih menarik dan lebih membuka wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adios.